Pemilihan umum tahun 2024 akhirnya telah terselenggara pada 14 Februari 2024 kemarin. Beberapa lembaga survei pun telah merilis temuan mereka terkait exit poll Pilpres, salah satunya adalah Poltreking Indonesia. Exit poll sendiri itu adalah survei yang dilakukan langsung terhadap pemilih dengan bertanya kepada pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. Dan berdasarkan data exit poll dari Poltreking Indonesia, Prabowo Gibran itu unggul telak dengan 57,8%. Lalu disusul oleh Anies Muhaimin dengan 23,2%. Dan yang terakhir adalah Ganjar Mahfud dengan 13,6%. Kalau misalnya kita kupas lebih dalam, Prabowo Gibran unggul di hampir seluruh wilayah, baik Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Banten, Maluku, dan Papua. Prabowo Gibran hanya kalah di wilayah DKI Jakarta, di mana pada wilayah tersebut Anies Muhaimin menang dengan 42,6%. Nah, kalau misalnya kita komparasi dengan performa Prabowo di Pilpres tahun 2019, itu sebenarnya terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kayak misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dua provinsi di mana jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat di Jawa Tengah pada tahun 2019, Prabowo itu hanya meraih 22,74% suara. Dan di Pilpres 2024, suara Prabowo naik drastis menjadi 54,7% berdasarkan exit poll Poltreking Indonesia. Selain itu, peningkatan suara Prabowo juga terjadi di Jawa Timur, di mana pada Pilpres tahun 2019 kita juga bisa lihat bahwa Prabowo itu cuma 34,21%. Sedangkan berdasarkan exit poll Poltreking Indonesia, suara Prabowo itu kini mencapai 65,7% di Jawa Timur. Pertanyaannya, kok bisa ya? Untuk menjawab mengapa Prabowo unggul di Jawa Tengah, di mana wilayah ini tidak pernah dimenangkan oleh Prabowo, adalah karena efek Jokowi. Walaupun ya emang gak pernah sih terucap secara tersurat oleh Jokowi kalau misalnya beliau itu mendukung Prabowo. Tapi kita bisa lihat ada narasi-narasi keberlanjutan serta kode-kode dari Jokowi yang mengisyaratkan mendukung Prabowo. Ditambah lagi cawapres Prabowo adalah Gibran, yaitu putra dari Jokowi. Maka kita bisa simpulkan bahwa pemilih Jawa Tengah yang merupakan basis masa Jokowi itu mulai bergeser ke Prabowo. Artinya, walaupun Jawa Tengah dianggap kandang banteng, tapi untuk Pilpres kali ini Jokowi masih tetap memiliki pengaruh yang cukup kuat. Untuk menjelaskan peningkatan suara Prabowo di Jawa Timur, selain karena ada efek Jokowi, kemenangan Prabowo di Jawa Timur juga sedikit banyak dipengaruhi oleh Khofifah Indar Parawansa. Kita juga tahu, beberapa waktu sebelum pencoblosan, Khofifah itu sempat turun gunung dan juga langsung berkampanye demi Prabowo Gibran. Bahkan, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa penyerang di Jawa Timur sudah lengkap. Ada Khofifah dan juga ada Soekarwo, yaitu mantan gubernur Jawa Timur 2 periode sebelum Khofifah. Jadi wajar aja kenapa Prabowo bisa menang telak di Jawa Timur. Dan gak hanya berdasarkan wilayah, Prabowo Gibran juga unggul di berbagai usia pemilih. Baik dari generasi Z, milenial muda dan matang, generasi X, hingga baby boomers. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, secara usia. Prabowo Gibran mewakili berbagai macam pemilih. Kayak misalnya generasi X, Z, dan milenial tentu mempertimbangkan Gibran sebagai sosok yang dipilih dalam Pilpres 2024. Kenapa? Karena Gibran adalah bagian dari representasi politik anak muda. Dan di sisi lain, baby boomers pun juga masih mengenal nama Prabowo Subianto sejak lama. Sehingga dapat menjelaskan kenapa generasi ini memilih Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, Prabowo Gibran juga ternyata unggul di berbagai tingkat pendidikan pemilih. Mulai dari pemilih dengan tingkat yang rendah hingga pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Untuk menjelaskan hal ini, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena program-program yang dirancang oleh Prabowo Gibran itu bisa masuk ke segala tingkat pendidikan masyarakat. Kayak misalnya, untuk masyarakat dengan pendidikan yang rendah, ada program makan siang dan susu gratis. Yang dimana program tersebut sangat disukai para kelompok masyarakat tersebut. Di sisi lain, untuk para pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi, nampaknya program hilirisasi juga bisa menjadi program utama untuk meraih suara pemilih dengan tingkat pendidikan tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ada 5 variabel yang dapat menjelaskan kenapa sih Prabowo Gibran itu bisa menang telak di Pilpres tahun 2024. Yang pertama, 30,8% pemilih Prabowo Gibran merasa bahwa pasangan ini memiliki nilai tegas dan berani. Mungkin juga karena sosok Prabowo yang emang berlatar belakang militer diasosiasikan sebagai sosok yang tegas dan juga dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Yang kedua, 21,9% pemilih Prabowo Gibran memilih pasangan ini karena melihat bahwa hanya pasangan ini yang bisa melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mengutip pengamat politik Kodari, bahwa pemilih Indonesia itu emang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemilih yang puas dengan pemerintahan Jokowi dan pemilih yang tidak puas. Nah, Prabowo Gibran ternyata menjadi pasangan capres dan cawapres yang berhasil mengkapitalisasi pemilih yang berada di kolam puas dengan pemerintahan Jokowi, yang notabene tingkat kepuasan Jokowi itu sangat tinggi, bahkan pernah mencapai 80%. Yang ketiga, 13,4% pemilih Prabowo Gibran memilih pasangan ini karena partai koalisinya. Artinya,
kerja partai politik beserta calegnya yang juga mengsosialisasikan dan mengkampanyekan Prabowo Gibran dinilai cukup berhasil. Jika kita lihat berdasarkan pilihan partai politik, 88,5% pemilih Gerindra, 76,1% pemilih Golkar, 72,6% pemilih Demokrat, dan 70,5% pemilih PAN memilih Prabowo Gibran. Bahkan, pemilih partai politik di luar koalisi pun sebenarnya banyak yang memilih Prabowo Gibran. Kayak misalnya, 47,4% pemilih PKB itu memilih Prabowo Gibran. Atau 56,4% pemilih P3 yang juga memilih Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya PKB dan P3 itu gagal membuat para pemilihnya memilih capres dan cawapres yang mereka usung. Yang keempat, 10,7% pemilih Prabowo Gibran memilih pasangan ini karena program makan siang dan susu gratis. Lagi-lagi, program unggulan Prabowo Gibran ini ternyata cukup efektif terutama bagi pemilih ibu-ibu. Bayangin aja, nanti ibu-ibu itu nggak perlu lagi memasak pagi-pagi untuk membuat bekal anak-anaknya. Karena negara sudah menyediakan makan siang gratis dan bergizi untuk anak-anak mereka. Dan di sisi lain, orang tua itu nggak perlu khawatir lagi asupan gizi bagi anak-anak mereka kekurangan. Karena apa? Karena negara kini lebih fokus dalam menangani stunting dan gizi buruk. Lebih lanjut lagi, kita mungkin juga kenal dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna. Artinya, negara telah menyediakan hal tersebut. 4 sehat dari makan siang gratis, dan 5 sempurna dari susu gratis. Yang kelima, 4,9% pemilih Prabowo Gibran itu memilih pasangan ini karena image gemoy. Ini membuktikan dua hal, yaitu gimmick memang berpengaruh tapi bukan faktor utama, dan juga kerja tim sukses yang masif sehingga branding Prabowo Gemoy dapat menarik perhatian publik dan terkapitalisasi menjadi suara. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat? Komen di kolom komentar ya.